I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Juara dunia 8 kali itu kembali menegaskan minggu ini di Jerez, setelah finish kedua di MotoGP Spanyol, bahwa ia punya rencana untuk kembali seperti semula. Marc Marquez melepaskan kontrak jutaan dolar dengan Honda tahun lalu untuk bergabung dengan tim satelit, yang tentunya merupakan tim keempat Ducati, dengan motor tahun lalu dan gaji yang berasal dari sponsor pribadinya. Sebuah pengorbanan yang tentunya tidak akan dilakukannya 5 atau 6 tahun lalu. Namun kini ia perlu kembali bersenang-senang mengendarai sepeda motor dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa, di usianya yang ke-31, ia masih sekompetitif patokan Ducati. Demikian sebutannya pada hari Minggu ini Pecco Bagnaia, juara 2 kali dalam 2 tahun terakhir dan kandidat utama untuk merebut kembali gelar musim ini. Selalu di bawah perlindungan pabrikan Italia, yang menjadikan dia sebagai headliner dan diperbarui hingga 2026. Tapi Marc punya rencana, dan meskipun dia tidak mengatakannya, dia tertawa kecil ketika Anda memberi isyarat kepadanya apakah rencana itu mengarah ke tim resmi Ducati. Sebuah tujuan yang pada hari Minggu ini dia merobohkan salah satu pintu pertama, ketika ia mengukur dirinya satu persatu, dengan sepeda dari tahun lalu. Dengan Pecco sebagai pemimpin kejuaraan dan kandidat utama untuk masuk tim resmi tahun depan, Jorge Martin menggigit debu yang jatuh ke tanah saat ia memimpin balapan. Rencananya apa? Mau dibawa kemana? Tanya kepada Gresini, Minggu sore tadi. Nah, rencana itu ada di kepala saya ketika Anda melewati 4 tahun yang sangat sulit dalam karir olahraga Anda, jelasnya. Saya mengatakannya dalam sebuah wawancara di mana mereka bertanya kepada saya tentang sepak bola dan saya mengulanginya. Dalam olahraga terkadang cedera mental lebih berat daripada cedera fisik. Logikanya, fisik saya menjalani beberapa cedera yang sangat serius. 4 operasi di lengan kanan saya antara tahun 2020 dan 2023, ujarnya. Sementara itu, pembalap Aprilia, pemenang ganda Austin, tidak mampu lolos dengan baik pada hari Sabtu dan terpengaruh oleh posisinya di grid start, yang menghalanginya untuk memperebutkan podium. Maverick Vinales tiba di Grand Prix Spanyol dengan tujuan yang jelas untuk memastikan awal musim yang baik di akhir pekan baru dan pencapaian ganda di Amerika Serikat, di mana ia terbukti tidak dapat dicapai oleh para pesaingnya. Namun, segalanya menjadi rumit pada hari Sabtu dengan hujan dan kualifikasi, di mana ia hanya bisa berada di urutan ke-11, harus start dari baris keempat grid di kedua balapan, dengan semua favorit unggul. Kami belum siap dengan keadaan seperti apa, aku pebalap Aprilia itu. Kami sudah tahu bahwa kualifikasi hari ini sangat penting, mengacu pada Q2 pada hari Sabtu. Jika saya memulai balapan di grid terdepan, segalanya akan berubah, katanya yakin. Namun usai diguyur hujan sepanjang malam pada Jumat hingga Sabtu, Vinales tak mampu beradaptasi dengan kondisi aspal bercampur. Akhir pekan ini dikondisikan oleh minimnya pengalaman mengendarai motor tahun ini dalam kondisi campuran, jelasnya. Pada akhirnya, Vinales finish di urutan ke-9 di garis finish, jauh lebih baik dibandingkan hari Sabtu, ketika ia terjatuh dan tidak dapat menambah poin. Hal ini juga tidak terlalu buruk jika kita memperhitungkan bahwa ada rival yang mengalami kondisi lebih buruk, katanya mengacu pada beberapa kecelakaan yang terjadi pada akhir pekan. Bagi Vinales, selain lolos dengan baik, penting untuk meningkatkan beberapa mekanisme Aprilia agar bisa setara dengan rival langsungnya. Saya mendorong pabrikan untuk meningkatkan diri di start. Jika saya start di posisi keempat atau kelima, saya pasti bisa memperebutkan podium, ujarnya. Sinar matahari yang bersinar dan deru mesin menyiapkan panggung untuk hari yang epik di Grand Prix Jerez, di mana Francesco Bagnaia menulis halaman tak terlupakan dalam sejarah sepeda motor, dengan meraih kemenangan luar biasa melawan pesaing sengitnya, Marc Marquez.
Sementara Valentino Rossi mata ahli memperhatikan dengan kagum. Usai balapan seru tersebut, Rossi pun memuji juara baru hari itu. Pecco benar-benar hebat, ungkap Rossi. Perkataannya senada dengan beratnya pengalamannya di dunia balap motor. Sepanjang tahun, kami telah bekerja tanpa kenal lelah untuk memberikan yang terbaik kepada Anda. Pecco menganggap Marc sebagai salah satu pesaing dalam perebutan gelar juara, dan kami mengamati fokusnya untuk segera merespons salipan Marquez. Saya pikir ini sangat penting, karena jika Marc Marquez melihat Anda berdarah atau kekuatan Anda berkurang, dia akan menggigit Anda lebih keras. Hari ini, Pecco telah menunjukkan kemampuannya dengan 3 lap sempurna. Menunjukkan dirinya sebagai yang terbaik dalam mengendalikan Ducati dan sekaligus menjadi pebalap yang lengkap. Kata-kata Rossi yang syarat dengan hikmah dan pengalaman, mengungkap persiapan intens dan tekad di balik setiap langkah strategis Bagnaia di lapangan. Dengan cermat menganalisis konfrontasi di trek antara Bagnaia dan Marquez, Rossi mengidentifikasi momen penting yang menentukan hasil akhir balapan. Suatu prestasi yang memikat penonton di seluruh dunia. Pecco terampil dan merespons dengan cepat. Saya mengikuti balapan dengan cermat dan pada akhirnya, di lap terakhir, Marc terlihat memiliki kecepatan lebih. Terutama di tikungan kiri, di mana ia mengambil garis yang lebih sempit. Marc beberapa kali mencoba menyalip, namun Pecco piawai merespons dengan cepat dan tetap unggul. Saya rasa pada saat itu, Pecco mengamankan kemenangan, tambah Rossi dengan tatapan reflektif, seolah mengenang kembali setiap momen pertarungan seru di lintasan. Penonton MotoGP Global menyaksikan pertarungan epik antara dua raksasa sepeda motor, dengan Bagnaia menunjukkan keterampilan dan tekadnya di setiap kesempatan. Sementara itu, Pecco Bagnaia meraih kemenangan di Jerez setelah pertarungan sengit dengan Marc Marquez dan jatuhnya Jorge Martin. Lampu lalu lintas padam untuk terakhir kalinya di Katedral Selatan dengan awal yang baik dari penjaga tiang Marc Marquez. Jorge Martin sudah berada di posisi kedua pada tikungan pertama, di depan Marco Bezzecchi. Pecco Bagnaia mengemudikan pembalap Italia itu, dengan Alex Marquez mengikuti di belakangnya. Bagnaia melakukan gerakan hebat, melewati Bezzecchi dan Martin untuk mencapai posisi kedua. Sang juara dunia bahkan tidak menunggu langkah pertama melintasi garis finish untuk menempatkan motornya di atas Marc Marquez dan memimpin. Pria asal Gresini itu mengembalikannya di tikungan 1, dalam aksi di mana ia harus mengangkat sepedanya agar tidak terjatuh, dan mendapati dirinya terdegradasi ke posisi ketiga. Martin memanfaatkan situasi tersebut untuk melaju ke posisi kedua. Di belakang, Augusto Fernandez mendapat penalti double long lap karena melewatkan start. Kesalahan Bagnaia di tikungan terakhir membuat Martin mengambil posisi pertama. Marquez sejenak memperoleh posisi kedua, meski tak butuh waktu lama bagi Ducati untuk kembali melewatinya.